Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, sekarang saya ada di satu tempat agak nyempil agak nyempil di sekitar Kabupaten Brebes di Kecamatan Tanjung ya. Siap. Mas Hardi di desa Lubung Bata. Ya. Saya akan ngobrol, akan bincang-bincang dengan sosok yang insya Allah ini akan menginspirasi dan memotivasi siapapun yang melihat channel Pak Denung, Mas Hardi. Lengkapnya siapa nih? Nama saya Hardi Wijoyo, Pak. Hardi Wijoyo nih, Mas Hardi Wijoyo. Dan Mbak siapa nih? Anissa Fitri. Mbak Anissa Fitri. Mas Hardi ini lulusan sekolah mana sih? Saya lulusan SMK Delta Mulu Cirebon gitu, Pak. SMK Delta. Iya. Itu kan kejuruan. Iya, itu, Pak. Kelautan. Kelautan. Iya. Iya. Jurusannya apa waktu itu? Nautika kapal penangkapan ikan. Oh, nautika kapal. Jadi nanti akan ke kapal itu ya. Iya. Kalau Mbak Anis enggak jurusannya apa dulu? Dulu di IPA sih kalau saya di IPA? SMA. Iya, Oh. SMA Negeri 1 Losari. SMA Negeri 1 Losari. Negeri 1 Losari. Berarti masuk Jawa Barat Jawa ya? Barat. Oke. Nah, Mas Hardi, Mbak Anissa, ini berbagi informasi lah, Siap. berbagi apa ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini ceritanya menginspirasi bagi yang lihat ini. Ini sahabat channel Pak Denung, dua orang ini adalah sosok yang saat ini bisa kita lihat di background ini punya usaha di bidang konveksi. Seperti apa ceritanya nanti kita coba gali dan ngobrol-ngobrol ya. Mas Hardi ini udah berapa lama ini punya usaha ini? Kita merintis di rumah di tengah-tengah desa tuh, Pak. Dari 2018 ya, Bunda ya? 2016. Oh, 2016. Awal nikah. Oh, jadi awal waktu nikah. pertama belum di sini? Belum. Di rumah. Masih di rumah. Tahun Siap. 2016. Saya manfaatkan modal dari finish kontrak dari Jepang. Setelahnya saya ngikuti perkembangan usaha istri, pesanannya banyak, tapi kita kok nggak bisa belanja ya. Sebentar. Ini kok saya jadi bingung nih. Mas Hardi sebelumnya di kapal. Ya, itu Oh, Pak. di Sebelum kapal. nikah saya berlayar dulu. Dari sekolah, Ya. berlayar. Ya, 3 Terus? tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya, jadi ikan susai itu Pak, pemagang di Jepang. Pulang, Terus terus nikah. menikah. Siap. Iya. Ketemu jodoh. Istri saya pinter jahit sama bisa desain model-model ya. Model-model. Oh. Kita berawal dari belanja di pasar Selasaan Losari itu Pak. Yang meteran bahannya tuh sekitar 15.000 ya. 15.000 per meter itu kayak kain-kain perca yang cuma 2 meter, 3 meter gitu, Pak. Oh, dari iya, itu. dijadiin kayak gamis, daster gitu, ditawarin ke tetangga-tetangga. Pakainya juga mesin hitam yang kecil itu, Mesin, Pak. Iya. Belum itu, mesin Pak. yang gede, Iya, terus iya. tetangga pada Oke, suka. jangan diceritakan dulu. Enggak. Itu nanti ke Mas Hardi dulu Siap. ini. Nikah, terus masih mensupport usaha istri. Istri ya. Hmm. Lalu melihat perjalanan istri pesanannya banyak, tapi nggak bisa belanja. Dalam arti saya berpikir kalau ini disupport sama modal yang begitu besar, pasti perjalanan saya signifikan akan lebih meningkat bahasanya. Oh. Udah mumpung kita masih muda, izinkan ayah berangkat ke Korea dulu aja. Cari Izin modal dulu ya? ilmunya. Iya. Izin dulu gitu. Terus istri berpikir ya udah nggak apa-apa, ayo kita berjuang bersama gitu Pak. Oh, jadi sahabat, ini Mas Hardi ini selesai sekolah, kemudian ke Jepang berlayar. Siap.
istri sudah punya skill, udah punya usaha lah ya kecil-kecilan, Mas Hardi melihat bahwa ini peluang, ini potensinya bagus, siap. tapi butuh Modal yang modal. sedikit. Akhirnya berangkat ke Korea. berangkat lagi keluar, Siap. dan itu disetujui Siap. oleh istri kan. Istri, ya. Dan memang benar akhirnya apa itu namanya ya, usaha yang digeluti oleh istri akhirnya disupport dengan modal Siap. yang ada Siap. berkembang. Ya untuk perjalanan saat ini sih kita dari lebaran ke lebaran nggak ada hari libur Pak. Orderan tuh nyambung terus, bahkan ya alhamdulillah bisa ketumpuk bahasanya tuh. Oh. Iya, ngetepin order. Iya, jadi orderan selalu ada ya. Siap. Ya, sekarang beralih ke Mbak Anissa nih. Mbak Anissa punya bakat bikin baju. Sebenarnya bukan bakat sih, bakatnya datang sendiri. Cuma karena awalnya emang kepepet ekonomi juga sih. Sebentar, yang dimaksud apa nih? Kepepet tuh gimana maksudnya? Waktu awal-awal nikah kan maksudnya kayak suami saya kan cari rumput ya Pak ya. Terus gimana caranya bisa Ngarit tuh Pak. Cari rumput, iya, narik. buat embek. Bener, Iya. nggak bohong. Iya. Enggak. Saya ngarit Ini orang ini 1 tahun tuh Pak. Saya. 1 tahun cari rumput buat embek katanya. Iya ngarit tuh. Terus kan daripada di rumah nungguin suami paling cuma cuci piring, kerjaannya gitu tiap hari kan bosan. Akhirnya waktu dulu sebelum nikah kan dikursusin sama mama ke kursus jahit gitu ya. Iya 2,5 tahun saya kursus Itu jahit. Setelah sekolah. Setelah sekolah, ya setelah sekolah kursus jahit, akhirnya daripada nganggur, mending ada kain-kain sisa kan ada Pak dari sisa kursus itu dijadiin baju-baju, ditawarin ke tetangga gitu awalnya, terus kok dapet duit, ayo kita beli bahan ke pasar perasaan. Masya Allah. Jadi di awalnya adalah ada bahan sisa dari kursus dulu, iya, dibuat. Iya. Lalu dijual. Iya ditawarin ke Ditawar-tawarkan laku. aku. Dapat duit. Terus ngajak suami. Ngajak suami yuk beli ini duit buat ke pasar Selasaan beli bahan lagi soalnya ini ada pesanan lagi gitu. Yang dimaksud pasar Selasaan itu apa Mbak? Pasar di Pasar Losari itu tiap hari Selasa itu kayak jual baju-baju terus bahan-bahan yang murah-murah gitu Pak. Kayak iya. Yang kain cuma 2 meter, 3 meter itu dijual. Yang potongan-potongan itu. Iya, potongan. Jualnya per meter 15.000. Kalau yang masih ore kan per meternya 25, 30 gitu Pak. Ini yang apa ya? Ya kain-kain potongan sisa barangkali ya. Sisa produksi dari Sisa pabrik produksi, gitu. iya. Dan itu dikembangkan, diolah untuk dijadikan sebuah produk baju ya. Spesialisasinya apa waktu itu? Spesialisasi enggak sih, cuma bikin maksudnya pesanan orang pengennya apa gitu, maksudnya pengennya daster, kadang buat sehari-hari aja Mbak. Ada juga yang gamis buat kondangan Mbak, ya udah tak bikinin aja gitu, apa aja maunya gitu. Terus merembet lagi, kapelan bisa nggak untuk bapaknya bikin batik, padahal dia nggak punya angan bahwa saya nggak bisa garap batik, tapi dia bikinnya bisnis siap gitu aja Pak. Nanti cari siapa yang bisa motong, sini potongin, sekalian jadiin gitu Pak. Jadi kita lempar ke orang, tapi sekarang kita udah ngerekrut tenaga sendiri di tempat. Ini saya masih penasaran ini ya. Dan itu kan terus berjalan kayak Mbak Anissa ya. Sahabat ini Mbak Anissa ini nanti kalau kita lihat produk-produknya ini macam-macam, ini ya diawali dari cerita seperti inilah ya. Dari kain-kain yang sisa-sisa kemudian dibuat berdasarkan pesanan saja. Begitu ya? Iya. Terus berjalan. Mbak, itu kira-kira berapa lama itu proses itu? Proses apanya itu? Dari mulai bikin-bikin, bukan dari mulai bikin-bikin yang biasa saja sampai ada PD percaya diri bahwa saya kok sudah merasa pinter nih. Iya. Kalau itu sih sampai sekarang pun nggak pernah pede ya Pak ya. Jadi dari awal juga emang kita masih belajar. Iya, masih belajar terus, prinsipnya tuh udah belajar. Kita tuh nggak pernah ngerasa puas meskipun kita udah bisa bikin kayak kebaya yang banyak pahit-pahitnya, baju pesta, tapi kita tuh masih ngerasa kalau ada yang bilang bagus aja kita nggak puas gitu, kayaknya kita masih. Kenapa alasannya? Nggak tahu, kayaknya masih ada yang kurang aja, ganjil di hati gitu. Ya intinya harus selalu belajar gitu Pak. Padahal
si pemesan merasa puas ya. Iya, Kalau tapi dilihat kita dari enggak. dari form muka gitu Iya. kan. Iya. Oh iya Mbak, bagus gitu kan. Tapi kita nggak pernah kayaknya nggak puas, kayaknya ada yang kurang masih kurang aja gitu. Nah, itu rasa tidak puas itu diikuti dengan terus belajar. Jadi harus lebih bagus dari ini, harus lebih bagus. Terus proses belajarnya kemana, di mana? Proses waktu saya kursus nih Pak, Mm-mm. kursus tuh di guru les di Kalibuntu, Kalimukti. Oh. Itu namanya Mbak Robiah. Mm-mm. Itu suaminya kepala sekolah juga. Iya, dulu sampai saya tuh dikatain sama teman-teman katanya murid abadi, soalnya saya tuh kursus paling lama di situ. Kenapa? Kalau yang lain tuh paling setengah tahun, 1 tahun, Hmm. paling lama 1 tahun setengah gitu. Kalau saya 2 tahun setengah Pak. Kenapa? Ya, Males. ya bukannya malas sih kalau misal kursus tuh senangnya main gitu. Yang penting dapat uang saku. Saya tuh emang nggak niat kursus Pak. Jadi emang kata mama udah kamu dikursusin aja, mama nggak bisa ngasih bekal apa-apa. Yang penting mama ngasih ilmu gitu. Nanti suatu saat kalau misal kamu udah rumah tangga, insya Allah bermanfaat. Sahabat, ini unik sekali satu orang ini ya. Umumnya paling lama 1 tahun, 1 tahun setengah, dia 2 tahun setengah. Main dulu. Numpang main. Karena hanya ingin mendapatkan uang saku saja. Iya. Artinya begini, bahwa cerita ini sengaja kita ungkap bahwa ternyata hal seperti itu sangat amat bermanfaat kok ya untuk saat ini. Sekarang pesanan sudah susah ya. Iya. Terus kita nata waktu sama jadwal orderan gitu Pak. Oh, Tidur aja pokoknya dari waktu sisa aja. dari waktu sisa untuk Iya. tidur. Jam 6 Selebihnya kita iya, bekerja lembur. terus. Iya. Terus Mbak Anis ini, saya ke Mbak Anis nih ya. Mbak Anis, ini kan sebetulnya Mas Hardi ini bukan penurut, bukan artinya bahwa Mas Hardi dari sisi teknis mungkin tidak menguasai ini ya. Ya. Mbak Anissa nih yang menguasai teknis ini. Untuk mendapatkan apa ya model-model itu dari mana tahunya? kalau model nggak tahu sih, tahu-tahu ada di pikiran. Terus Oh. kadang juga lihat di HP gitu. Terus ini model bagus, kalau dikasih ini pasti lebih bagus gitu. Oh, Terus jadi improvisasinya sendiri. Iya, terus kayak konsumen juga Mbak pengennya model ini, dari sekian banyak konsumen model tuh beda-beda semua. Jadi dari situ. Bisa jadi ada 5 konsumen, 5 model. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Emang seperti itu Pak. Jadi ada 10 konsumen, kadang ada juga yang misal bikin katalog keluarga. Itu ada misal bikin kayak 12 baju gitu, 12 gamis. Tapi itu satu bahan, satu warna, cuma beda di model aja gitu. Karena tiap orang inginnya beda-beda ya. Iya. Hanya seragam motifnya saja dan warna ya. Berarti kalau sekarang udah berjalan berapa tahun nih Mas Hardi ini? Dari Kalau 2016. 2016 sampai 2023 7 tahun ya, Bunda ya. 7 tahun sudah sampai ke pencapaian seperti ini ya. Kalau untuk Mas Hardi biasa menerima orderan itu apa? Kaos, baju? Siap. Kalau saya arahnya ke pakaian-pakaian cowok seperti PDH itu Pak. Oh, Pakaian dinas iya. harian, kaos sablon, kemeja-kemeja bordir, jaket gitu Pak. Jaket juga ya? Iya. Itu tapi atas ya? Ya celananya juga Oh, bisa. celananya juga. Oh. Setelan gitu Pak. Iya. Jas alma mater. Iya. Mas Hardi bisa motong? Kalau saya sendiri sana sih. Enggak. Yang jawab istrinya. Sahabat, jadi tadi ngobrol sebentar dengan Mas Hardi, beliau ini nggak bisa motong. Jadi tidak masalah karena ini justru butuh manajemen. Iya. Nah, ini beliau ini yang memanage ya, Siap. mengelola sampai sedemikian rupa, Siap. mencari pelanggan, Iya, memasarkan, marketing, ya. pemasaran itu. Jadi Mas Hardi ini posisi sebagai ya manajemen lah. Kalau disebut manajer mungkin tidak lah ya, Enggak lah, memanage masih- situasi kondisi ini. Masih kecil-kecilan lah Pak. Mas, Siap. untuk baju atau kaos itu pernah membuat berapa biji itu, berapa baju atau apa namanya sih? Untuk PDL kita pernah buat sampai 300 piece 300. ya. Oh.
Terus untuk setelan celana sama kaos kemarin dapat order proyek dari Dinas Lingkungan Hidup Cirebon 350 juga ya, Bu. Iya, itu Pak. Itu yang kalau boleh tahu dari mana aja sih yang order atau yang sudah menjadi pelanggan tetap nih? Oh, Wilayah mana aja? Cirebon. Cirebon ya, Universitas IAIN, Syekh Nur IAIN. Jati ya. Itu. Dari luar kota Cirebon ada nggak? Dari luar kota Cirebon teman-teman dari Korea itu beliau-beliau komunitas Muslim Indonesia itu Pak. TKM mengurus Masjid Darul Islah Tongyong ya. Ya. Teman-teman dari Jepang, kaos komunitas. Nanti dikirim ke sana. Iya, itu Pak. Oh, jadi dia Jersey bola. ngirim modelnya minta Desain. seperti ini, ukurannya sekian. Oh. Siap. Itu berapa biji itu? Berapa piece? Kalau ke Korea kemarin kita 70 piece. Kalau jersey setelannya ke Jepang kemarin kita 50 piece setelannya. Indramayu ada? Kalau Banyak Indramayu malah dari situ kebanyakan. seragam buruk kita Seragam produksi. buruk. Siap. Iya. Seragam Buat buruk. juga. Iya siap. Buat. Majalengka? Majalengka kemarin itu yang apa? Panwaslu. Panwaslu. Raja Galuh gitu Dari Pak. Raja Galuh. Raja Galuh. Iya. Pesen juga. Kuningan? Kuningan cuma kapelan ya itu Kapelan itu pasti. keluarga-keluarga. Oh, yang tadi yang kaos atau baju Iya. itu belum ya. Jadi Cirebon, kota Iya, kabupaten, Subang, Kuningan, Kuningan. apa namanya Majalengka, Majalengka, Indramayu, Subang Subang. ada Subang, wow. Korea, Jepang, Korea, Jepang. Tegal juga kita sering ke Tegal ya Bunda ya. Iya, kejeblos ya. Ya nggak tahu pada saya kok sampai di dunia fashion. Nah, Padahal itu. saya sendiri nggak bisa motong, nggak bisa ngerti sablonan bordiran, cuma kita jodohnya di sini bahasanya. Gitu. Iya. Hanya bahwa memanage itu kan segala-galanya ya. Siap. Bahwa tidak harus pandai di bidang menjahitnya, fashionnya, tapi memanage supaya menjadi lebih maju lagi. Nah ini beda dengan Mbak Anissa ini. Mbak Anissa ini justru beliau ini yang benar-benar bisa mengelola terutama baju-baju perempuan ya. Iya, betul. Mbak Anissa pernah bikin apa ya seragam atau kapal paling banyak berapa? Paling banyak waktu rombongan uci ya ada berapa sih? Gamis sama Indramayu. kemeja. Iya, dari Indramayu juga iya waktu itu kemejanya ada 60 ya. Terus kayak bajunya kita ada berapa sih waktu itu gamisnya? 30-an. Oh, iya. Dede. Ini anak keberapa ini? Ini anak kedua. Anak kedua, iya. Berapa paling banyak? Paling banyak itu nyampe ya 120 ada sih Pak. Iya, itu sama kapal kemeja. Cuma kan kemeja yang bikin kayak karyawan saya. Kalau gamis-gamis itu saya. Motong sendiri, bikin model, bikin mal ya yang Iya. motong sendiri. Sahabat, ini di belakang saya ini baju apa namanya nih? Itu gamis-gamis biasa Gamis sih Pak. tapi Iya, itu pakai bukan bahannya aja. brokat ya. Ini paling murah berapa ini? Paling murah kita ini sih tergantung maksudnya budget konsumen. Dari harga 150.000 juga ada. Oh, tuh sahabat. Jadi kalau mau ke Mbak Anis, mangga silakan datang. Ini desa apa namanya nih? Desa Luwung Bata Pak. Desa Luwung Bata. Betul Say ya, Pak? hi. Ya, ini anaknya lagi pengen ikut Sama ibunya. mamahnya, bubunya, Iya. bundanya. 150 paling mahal? Paling mahal kita pernah dapat orderan dari beliau orang Pamulian tuh Pak. Berapapun harganya, yang penting modelnya bagus, nggak ada yang nyamain sama customer lain. Jadi kita buat payet sedemikian rupa, budgetnya sampai satu gamis itu 1.800.000 itu Pak. Iya, Satu gamis. 1.800.000 itu. Mereka mau. Dia bikin 2 itu buat Oh. hajatan, buat pesta. Iya. Tadi yang alamat belum jelas nih. Jadi kalau mau ada yang mau ke sini, alamatnya Desa Tukuh Bulak Asem, depan Dukuh Bulak Asem, depan SMP 2 Tanjung, depan SMP 2 Tanjung, Desa Luwung Bata, Desa Luwung Bata, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Brebes. Nanti kita bisa lihat di deskripsi ya, Siap. sahabat ya. Terakhir, Mas Ardi, barangkali ingin pesan untuk sahabat-sahabat channel Pak Denum tentang
usaha apa yang harus dilakukan? Ya buat teman-teman khususnya yang ada di Korea, di Jepang gitu ya, seberapapun besar gajinya kalian, kalau di sini istrinya nggak bisa manajemennya, tetap hasilnya nol lagi. Kita berapa bulan di Indonesia pasti berangkat lagi gitu. Jadi saya perjalanan sejauh ini berkat kerja keras istri juga gitu. Jadi istri nggak pernah santai-santai di rumah karena pengen kita kumpul suami, istri sama anak jangan terpisah lagi gitu. Oke. Jadi pesan dari Mas Hardi ini bahwa yang ada di sana, yang bekerja di luar, berharap istri bisa memanage keuangan ya, siap. dan kerjasama di antara kedua belah pihak harus benar-benar bisa saling mendukung ya, untuk kedua-duanya bisa sukses bersama. Ya. Oke, barangkali itu saja Mas Hardi. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi, memotivasi para pemirsa dari kontennya Pak Denung ya. Terima kasih Mas Hardi ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sahabat channel Pak Denung, bahwa kerjasama di antara kedua belah pihak dengan siapapun juga itu memang harus dilakukan untuk kemajuan suatu tujuan yang sudah benar-benar diinginkan oleh kedua belah pihak atau dengan siapapun juga. Memanage situasi kondisi yang ada, memanage masalah keuangan, memanage waktu dan segala-galanya. Terima kasih atas perhatiannya untuk channel Pak Denung. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.